Ya, di sini kita akan melakukan beberapa analisis, yaitu analisis deskriptif, analisis korelasi, regresi sederhana, regresi berganda, uji normalitas, dan variety sampel. Sini ada datanya, ada 100 data, itu. Nah, itu ada variabel X1, X2, dan Y. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pertama analisis deskriptif. Ini kita akan buka aplikasinya, aplikasi SPSS. Nah, ini kita cancel. Ini ada data view dan variable view. Selanjutnya kita buka dulu variable view. Nah, kita masukkan yang pertama X1, itu X2, itu variabel Y. Lalu desimalnya kita buat semuanya 0. Ini juga 0. Terus measure-nya kita masukkan scale. Ya, selanjutnya kita buka data view. Data view udah ada namanya X1, X2, Y. Selanjutnya kita ambil datanya tadi ini. Ini langsung kita copy. Kita ini kita perhatikan. Oke, jumlahnya 400. Sama kita melakukan analisis deskriptif. Klik analyze, terus klik deskriptif statistik. Deskriptif. Ini variabelnya semua kita pindahkan. Klik option. Nah, ini kita centang semua. Ini centang. Setelah semua ini centang, continue. Oke. Jadi muncul outputnya deskriptif statistik. Nah, di sini terlihat bahwa pada variabel X1 dengan 100 responden memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 25, dan yang mana rank merupakan selisih dari maksimum dan minimum itu sebesar 15, dan sum statistik adalah penjumlahan dari ke 100 responden tadi itu sebesar 1921. Lalu ini kita diperoleh rata-rata untuk variabel X1 itu ada 19,21 dengan standar deviasi 2,784 dengan variansi 7,642. Lalu di sini diperoleh nilai skewness itu minus 0,366, nilai kurtosis 1,662. Yang ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai skewness dan kurtosisnya mendekati 0. Namun hal ini masih harus kita buktikan dengan uji normalitas nanti. Lalu ada variabel X2 sama dengan jumlah responden 100 memiliki nilai minimum 10, maksimum 25, sehingga range-nya selisih minimum dan maksimum 15,
dan jumlah sum dari 100 responden tersebut adalah 1923 dengan min rata-rata 19,23 dengan standar deviasi 2,998, lalu memiliki varians 8,987. Pada variabel X2 juga memiliki nilai minus 0,277 dan kurtosis 0,901. Ini mendekati 0. Artinya datanya berdistribusi normal. Tapi sama seperti variabel X1 tadi, maka harus dibuktikan dengan uji normalitas nanti. Lalu ada variabel Y, mana jumlah respondennya sama 100 dengan nilai minimum 10, nilai maksimum 25, sehingga diperoleh rank 15, dan jumlah keseluruhan dari 100 responden adalah 1855 dengan mean atau rata-rata 18,55 dan standar deviasi 2,931 dengan varians 8,593. Selanjutnya memiliki nilai squeamish minus 0,171 dan nilai kurtosis 0,431, yang mana hal ini mendekati 0 sehingga dapat kita katakan bahwa datanya berdistribusi normal. Namun hal ini kita akan uji normalitas. Selanjutnya itu ada uji korelasi. Kita kembali ke ini. Kita akan melakukan uji korelasi. Nah, datanya sudah ada, tidak perlu lagi kita ubah. Kita klik analyze, lalu pilih menu correlates, terus bivariate, kita pindahkan semua. Person, kita lihat, oke. Nah, diperoleh output correlation. Ini tabel. Nah, dari sini dari tabel correlation ini kita peroleh bahwa nilai korelasi antara X1 dengan Y adalah 0,629. Dan di sini nilai signifikansinya 0,0, yang mana menunjukkan ini kurang dari 0,05, sehingga variabel X1 berkorelasi signifikan dengan variabel Y. Lalu variabel X2 memiliki nilai korelasi 0,698 dengan nilai signifikansi kita lihat itu 0,0. Artinya di sini bahwa variabel X2 dengan variabel Y itu memiliki korelasi yang signifikan. Selanjutnya kita akan melakukan uji regresi. Nah, uji regresi yang pertama kita lakukan adalah ini kan regresi berganda. Kita akan melakukan regresi berganda di X1, X2 dengan Y. Nah, regresi berganda di sini akan lihat, kita klik analyze, ya, pilih menu regression, linear. Ini variabel dependennya itu Y, kita masukkan ke kolom dependen. Variabel X1 ke independen, X2 independen. Lalu klik statistik, checklist estimates, dan mode fit. Continue. Lalu klik, sebelum itu kita klik save dulu. Ini ada unstandard residual. Oke, kita klik continue. Lalu kita klik OK. Ini muncul output untuk regresi berganda. Mana ini ada variabel enternya, itu variabel yang kita masukkan X2 dan X1 dengan variabel dependen Y. Lalu ada pada tabel model summary. Dari tabel model summary ini kita peroleh nilai korelasi antara yang didapatkan adalah 0,712. Ini termasuk korelasi yang cukup kuat. Lalu nilai R square atau R kuadrat itu sebesar 0,507. Ini menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 mempengaruhi variabel Y sebesar 50,7% dan sisanya 49,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu kita beralih ke tabel ANOVA.
Di tabel ANOVA, kita melihat bahwa F hitungnya sebesar 49,952. Ini menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Tabel bisa kita cari di mana F tabelnya sebesar 3,04. Nah, simpulkan bahwa ada pengaruh variabel X1 dan X2 yang simultan terhadap variabel Y. Selanjutnya ada tabel koefisien. Nah, tabel koefisien ini di sini kita memperoleh persamaan regresi yang terbentuk dari variabel dependen Y dengan variabel bebas X1, X2. Ini kita lihat bahwa nilai konstan itu 4,119, nilai X1 0,236, nilai X2 0,515. Sehingga persamaan regresi yang dibentuk itu adalah Y sama dengan 4,119 ditambah 0,236 X1 tambah 0,515 X2. Itu untuk persamaan regresinya. Nah, di sini residualnya tidak terlalu penting. Nah, kita akan melakukan uji normalitas. Kita kembali ke data tadi. Nah, ini karena kita tadi melakukan residual understand this, maka diperoleh sini res 1. Nah, maka kita akan melakukan uji selanjutnya itu uji normalitas. Uji normalitas. Kita klik analyze. Ini harus saya terangkan dulu. Uji normalitas yang kita lakukan adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Ini kita non parametric text, klik lalu di legacy dialogs. Ini satu sampel KS. Ini muncul one sampel Kolmogorov-Smirnov test. Ini kan yang kita akan pindahkan itu unstandardized residual. Oke, pindahkan. Lalu klik normal, ya, centang normal. Oke. Nah, ini muncul output uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini dari sini yang kita perhatikan adalah nilai asymptote significance to Taillet. Nah, yang diperoleh itu adalah sebesar 0,01. Nah, 0,01 itu kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Untuk uji normalitas. Selanjutnya, kita akan melakukan uji variety test. Ini yang pertama kita lakukan uji variety test itu antara X1 dan X2. Yang kita ketahui uji variety test itu adalah perbandingan rata-rata dua sampel. Ambil sampelnya X1 dan X2. Ini kita hapus, clear. Terusnya juga kita clear. Nah, yang tertinggal itu X1 dan X2. Lalu kita lakukan analyze. Lalu comparison means. Terus paired sample test. Nah, ini kita pindahkan. Klik option. Confidence intervalnya 95%. Kita gunakan. Oke, continue. Klik oke. Muncul output paired sample test, yaitu ini paired sample statistik. Nah, rata-rata untuk variabel X1 adalah 19,21, untuk X2 19,23 dengan standar deviasi 2,764 untuk variabel X1, untuk variabel X2 2,998. Lalu variabel sample correlation. Ini diperoleh korelasi yang terbentuk antara X1 dan X2 adalah 0,772.
Ini merupakan korelasi yang cukup kuat. Lalu kita akan ke tabel output yang ketiga. Nah, ini yang paling penting kita lihat adalah ini ketahui. Nah, yang kita lihat itu nilai signifikansi totalet. Nilai signifikansi totalet di sini adalah 0,919. Ini lebih dari 0,05. Yang artinya bahwa tidak ada perbedaan rata-rata antara variabel X1 dengan variabel X2 yang signifikan. Nah, untuk uji Paired sample test. Di sini seperti yang kita ketahui bersama, uji Paired sample test itu uji perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua sampel. Selanjutnya yang terakhir kita akan mengerjakan uji regresi sederhana. Mana regresi sederhana itu antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Ini kita hapus X2, kita akan melakukan uji regresi sederhana terhadap X1 dengan Y. Buat 0, scale. Lalu null data view, ini Y-nya kosong, kita ambil dari ini kembali, ambil cuma Y aja. Terus copy, paste. Oke, tanya udah sama 102. Lalu kita klik analyze. Ini regresi sederhana, regression linear. Nah, variabel dependen kita pindahkan, independen kita pindahkan. Lalu statistik kita centang ya, oke. Nah, ini untuk regresi sederhana, outputnya diperoleh. Mana variabel yang dimasukkan adalah variabel X1. Nah, pada tabel model summary kita peroleh nilai R atau korelasi sebesar 0,629, menunjukkan korelasi yang cukup kuat. Lalu nilai R square atau koefisien determinasi 0,395. Artinya variabel dependen Y dipengaruhi oleh variabel X1 sebesar 39,5%. Sedangkan sisanya 60,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel 1. Nah, selanjutnya ada tabel ANOVA. Di sini pada tabel ANOVA itu ada F hitungnya sebesar 64,075. Nah, F hitung ini lebih besar dari F tabel. F tabel sebesar 3,94. Tabel dapat kita lihat sendiri. Artinya bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel X1 terhadap variabel Y. Kita beralih ke tabel koefisien. Di sini kita akan memperoleh persamaan regresinya, di mana nilai konstanta itu 5,742. Nilai X1 0,667. Sehingga diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 5,742 tambah 0,667 X1. Demikianlah uji statistik, uji deskripsi, uji korelasi, regresi sederhana, regresi berganda, uji normalitas, dan uji Paired sample test yang bisa kami sampaikan. Ucapkan terima kasih.